Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat di masa pandemi saat ini. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Ya, kembali lagi di YouTube channel saya, Arya Susman. Kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang di sini adalah yang akan saya bahas, yaitu mengenai tentang badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Ya, selamat menyimak untuk episode yang pertama ini. Oke, pasti kalian ingin bertanya-tanya, apa itu badan usaha dan perusahaan? Oke, saya akan jelaskan. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Ciri-ciri badan usaha antara lain, yang pertama, bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Lalu, apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, bila dianalisis lebih jauh, sebenarnya terdapat perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Ya, jadi itu yang membedakan antara badan usaha dan perusahaan. Oke. Lalu apa saja sih jenis-jenis badan usaha itu? Yuk, saya jelaskan. Yang pertama, berdasarkan lapangan usaha. Terbagi menjadi 5. Di antaranya adalah badan usaha ekstraktif, adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya, pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendulangan emas atau hutan. Yang selanjutnya, badan usaha agraris merupakan badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya, pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Lalu, badan usaha industri merupakan badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya, perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan lain-lain. Selanjutnya, badan usaha perdagangan merupakan badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan atau jual beli. Contohnya, grosir, pedagang eceran, supermarket, perusahaan, ekspor impor, dan lain-lain. Dan yang terakhir, badan usaha jasa merupakan badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya, salon, dokter, bengkel, notaris, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modal, dibagi menjadi 5, yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS, merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan, misalnya firma, persekutuan komunitas, perseroan terbatas, dan sebagainya. Lalu, badan usaha milik negara atau BUMN, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak,
misalnya Perjan, Perum, dan Persero. Selanjutnya, badan usaha campuran merupakan badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Misal, perseroan di mana modal yang dimiliki oleh badan usaha ini adalah 51% atau lebih dimiliki pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh swasta atau investor. Misalnya PT Telkom, PT Angkasa Pura, dan BNI. Lalu, badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, misalnya Bank Maluku, Bank Jawa Barat, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu koperasi, merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh anggota di dalam menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Apa saja sih peran BUMN, BUMS, dan koperasi itu? Adapun peran badan usaha milik negara. Yang pertama, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang kedua, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Yang kelima, merupakan stabilisator perekonomian negara. Yang keenam, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Peran badan usaha milik swasta, diantaranya yaitu satu, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut. Yang kedua, sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Yang keempat, sebagai pengelola dan mengelola sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peran koperasi. Yang pertama, sebagai salah satu lembaga perekonomian masyarakat. Yang kedua, sebagai tulang punggung perekonomian negara. Yang ketiga, sebagai lembaga produktif untuk memberikan pelayanan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, sebagai lembaga ekonomi untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam masyarakat. Dan yang kelima, sebagai partner kerja pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan koperasi. Ya, demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Semoga kedepannya saya bisa lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi dalam pembuatan video. See you, sampai ketemu.